Kisah Nabi Isa versus Dajjal. Pertempuran besar di akhir zaman. Kelak di hari kiamat akan terjadi pertempuran besar melawan Dajjal. Ialah Nabi Isa yang ditakdirkan melawan dan membunuhnya. Saat ini beliau alaihissalam berada di langit dan akan turun saat hari pertempuran itu tiba. Di hari itu, Nabi Isa akan turun di kota Damaskus. Al-Masih bahkan turun di sisi Menara Putih, sebelah timur ibu kota Suriah tersebut. Ketika turun, kedua tangan Nabi Isa berada di antara sayap-sayap dua malaikat. Jika Nabi Isa menundukkan kepalanya, maka akan keluar tetes air darinya. Jika beliau mengangkat kepala, maka akan mengalir bulir-bulir air bening layaknya mutiara. Orang kafir yang mencium aroma napas sang Nabi akan tewas seketika. Turunnya sang Nabi sangat dinanti-nanti orang beriman. Pasalnya, bertahun-tahun bumi dan segala isinya mengalami kerusakan parah akibat Dajjal. Manusia raksasa bermata satu itu membawa fitnah yang amat sangat besar, fitnah yang tak pernah dialami manusia sebelumnya. Dajjal membawa api dan air, namun manusia melihat api sebagai air dan air sebagai api. Ia melintasi banyak negeri, dan tak ada negeri yang selamat dari fitnah Dajjal. Hanya dua kota yang selamat dari Dajjal, yakni Mekah dan Madinah, karena kedua kota suci tersebut dibentengi para malaikat. Dajjal melintasi setiap penjuru negeri. Ia bergerak sangat cepat, layaknya hembusan angin. Manusia yang mengikuti Dajjal akan aman karena Dajjal menyuruh bumi mengeluarkan tanaman dan menyuruh langit untuk menurunkan hujan. Tak ada yang bisa dilakukan langit dan bumi kecuali menurutinya. Sementara manusia beriman yang menolak menjadi pengikut Dajjal akan berakhir sengsara. Dajjal akan membuat negeri mereka kering hingga mereka tak memiliki harta sedikit pun. Mereka sekarat karena kelaparan dan kehausan. Allahu Akbar. Fitnah Dajjal benar-benar luar biasa. Fitnah itu dialami penduduk bumi selama 40 hari. Namun, terdapat hitungan hari yang berbeda dari biasanya. Ada satu hari yang lamanya seperti 1 tahun. Sehari lainnya lamanya seperti 1 bulan. Dan satu hari lamanya seperti 1 pekan. Adapun hari-hari lain berjalan seperti biasa selama 24 jam. Tak ada satu hari pun yang dilewati kaum beriman kecuali kesengsaraan. Karena itulah turunnya Nabi Isa menjadi momen yang ditunggu orang-orang beriman. Beliaulah sang juru selamat yang sangat diharapkan kehadirannya. Telah tercatat dalam takdir bahwasanya tak ada yang mampu mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa. Ketika turun ke bumi, Nabi Isa pun berkumpul dengan para mukminin. Beliau melakukan sholat bersama mereka dan Imam Mahdi. Putra Maryam kemudian memulai pengejarannya. Dajjal kabur melarikan diri karena tahu ajalnya telah ada di depan mata. Nabi Isa pun berhasil menangkap Dajjal di kawasan Bab Lut di Palestina. Beliau pun segera membunuh Dajjal, si penyebar fitnah dan kerusakan. Kematian Dajjal menjadi kabar gembira yang luar biasa. Tewasnya Dajjal melahirkan keamanan dan kesejahteraan di muka bumi. Manusia kembali hidup damai dan tentram. Bahkan sepanjang sejarah manusia, saat itulah masa paling sejahtera di muka bumi. Tak ada sedikit pun pertikaian, permusuhan ataupun kejahatan. Dipimpin Imam Mahdi, mereka hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian. Adapun Nabi Isa wafat setelah menjalankan tugas beliau membunuh Dajjal. Namun, kedamaian itu hanya berlangsung 7 tahun saja. Ketika perhitungan kehidupan telah usai, sebuah angin keluar dari arah Syam. Allah mengutus angin sejuk itu untuk mewafatkan orang-orang yang beriman. Seluruh mukmin pun menemui ajal mereka. Yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang kafir yang tak memiliki keimanan sedikit pun di hati mereka.